Research Portal, program paling asik untuk belajar riset. Halo, hai teman-teman yang sayantis, selamat datang kembali di program IOSR Research Portal. Dan kali ini kita akan memasuki series bersama Ibu Nur Camimah Lairis Indriani atau yang biasa kita kenal sebagai Ibu Eli. Beliau adalah seorang guru di SMA Al-Hikmah Surabaya dan juga salah satu tim ahli IESA. Nah, di video kali ini beliau nggak sendiri karena beliau akan mengajak salah satu temannya yaitu Ibu Fatmawati PhD. Beliau adalah seorang dosen kimia di Institut Teknologi 10 November dan juga seorang peneliti perempuan di Indonesia yang memiliki segudang prestasi. Nah, di video kali ini beliau akan memberikan tips meneliti kimia bahan alam yang siap dikomersilkan. Kira-kira apa aja ya tips yang akan beliau berikan? Teman-teman penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yang saintis di seluruh Indonesia. Kali ini bersama saya, Ibu Eli. Saya pada kesempatan kali ini bersama dengan Ibu Fatmawati PhD yang merupakan salah satu dosen di jurusan kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, Bu Fatma ini merupakan salah satu peneliti di bidang kimia bahan alam, ya. Nah, beliau ini punya banyak sekali prestasi. Nah, beliau merupakan presiden dari UUS, kemudian presiden dari ALMI, kemudian juga salah satu peneliti muda yang terpilih dari Indonesia sebagai anggota apa itu Global Young Academy, di mana beliau itu satu-satunya peneliti dari Indonesia loh yang terpilih di organisasi dunia tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Fatma akan membagi tips-tips sukses dan kiat sukses bagaimana sih membuat riset kimia bahan alam yang komersil, siap dikomersilkan seperti produknya Bu Fatma ini. Nah, bagaimana Ibu Fatma? Apakah bisa membagi tips-tips suksesnya? Mari kita simak obrolan kita dengan Ibu Fatma. Nah, Bu Fatma, bisa diceritakan nggak gimana sih Bu Fatma bisa membuat riset yang produknya seperti ini? Ini adalah produk yang sudah komersil, yang saintis. Jadi ini adalah produk mani temu. Nah, ini coba di sini sudah ada labelnya yang elegan seperti ini, dilabeli ITS Jamu. Nah, yuk kita simak kira-kira gimana sih kiat suksesnya Bu Fatma bisa menghasilkan produk riset yang benar-benar luar biasa ini. Bu Fatma bisa diceritakan bagaimana kiat-kiat suksesnya? Ya, makasih Bu Eli. Jadi kalau kita bicara tentang kimia bahan alam, sebetulnya kita bicara tentang sesuatu yang sudah ada di Indonesia sejak lama ya. Mungkin adik-adik semuanya tuh sudah tahu, pernah dengar kata jamu ya. Jadi kalau kita bicara tentang jamu, sesungguhnya jamu itu adalah sumber dari ilmu pengetahuan. So when we talk about jamu, actually we talk about the science. Yes. Jadi apa yang kami lakukan di lab ini ya, di lab KIBAS, kimia bahan alam dan sintesis, adalah bagaimana mengeksplorasi senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya, kemudian bagaimana bioaktivitas dari tanaman-tanaman herbal, obat-obatan yang tanaman obat yang ada di sekitar kita ya, dan sudah digunakan selama bertahun-tahun oleh nenek-nenek kita. Ya, jadi tipsnya itu sebetulnya kalau kita memilih bahan ada dua pendekatan. Yang pertama adalah bahan yang memang sudah digunakan oleh generasi sebelum kita ya, secara turun-temurun. Ya, dari orang tua dulu ya. Itu resep-resep nenek moyang ya Bu Fatma ya. Itu kita menyebutnya sebagai pendekatan secara etnobotani. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan tanaman atau bahan-bahan sesuai dengan kemampuannya ya, yang berada dalam satu family. Ya. Jadi dari situ kita bisa menelusuri ya kajian-kajian pustaka ya, studi literatur terhadap tanaman-tanaman tersebut gitu, dan bisa kita jadikan sebagai landasan untuk riset kita. Jadi sebetulnya dua pendekatan itu saja. Ada dua pendekatan ya yang saintis yang tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Fatma. Jadi tolong diingat-ingat kalau mau membuat riset kimia bahan alam dan bisa sukses untuk menghasilkan produknya, Fatma memberikan tips
tips 2 peningkatan itu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Bu Fatma, kira-kira apa lagi? Nah, pemilihan tersebut ya perlu diingat bahwa pada saat kita menemukan tanaman atau obat yang akan kita gunakan, karena ini akan kita gunakan sebagai obat ya, sebagai suplemen lah ya untuk kesehatan gitu ya, maka penting untuk mengetahui safety atau keamanannya. Jadi tidak semua jamu itu ya langsung bisa kita pakai. Jadi harus melalui serangkaian, harus melalui rangkaian uji keamanan, kemudian berapa dosis yang bisa digunakan, kemudian tahapan-tahapan lain yang mendukung riset kita. Jadi kalau kita mau ngeklaim, oh ini bagus untuk untuk anti bakteri kayak gitu, maka kita perlu. Nah, kalau yang ini misalnya untuk meningkatkan stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, maka kita perlu mengkaji apa saja ya tes atau uji-uji yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, itu yang bisa mensupport produk ini ya. Dan itu harus kita baca ya. Banyak sekali membaca literatur publikasi baik itu ya jurnal maupun di paten-paten yang ada ataupun di proceeding seminar-seminar ya. Itu bisa kita pakai sebagai landasan untuk melanjutkan riset tentang keamanan dari bahan itu. Nah, itu sih lanjutannya ya tentu kita perlu mengetahui apa saja yang ada di dalamnya ya, senyawanya, kemudian bagaimana kita bisa juga meningkatkan dengan membuat turunannya atau membuat hasil mensintesis ya turunan dari senyawa-senyawa yang ada pada tanaman obat tersebut. Saya rasa itu ya. Iya. Bagaimana yang saintis sudah disebutkan semuanya sudah dijelaskan semuanya oleh Bu Fatma terkait kiat-kiat suksesnya, di mana sih riset bahan alam yang bisa menghasilkan produk siap jual seperti ini. Jadi tadi sudah dijelaskan 2 kunci suksesnya. Nah, yang saintis bisa untuk menerapkannya, memilih bahan-bahan alam apa saja yang cocok, tentunya harus melalui serangkaian kajian pustaka yang mendalam ya, yang saintis, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang aman dan kemudian sangat bermanfaat gitu dan siap dikomersilkan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Fatma. Baik, Ibu Fatma, mungkin ada motivasi atau saran yang bisa diberikan pada young scientist di seluruh Indonesia dari Ibu Fatma. Silakan Ibu Fatma. Terima kasih adik-adik semua. Ketika kita bicara tentang Indonesia, maka kita harus mengingat Indonesia adalah the biggest biodiversity in the world. Jadi kita adalah pemilik dari keanekaragaman hayati terbesar di dunia, karena kita memiliki laut 70% lebih dan juga di darat ya. Nah, oleh sebab itu riset kimia bahan alam adalah riset yang penting untuk dilanjutkan, dan tentu saya di sini mendorong semua adik-adik semua ya, memotivasi semuanya untuk tetap ya semangat dalam sains, dan tentunya ya jamu ini adalah bagian dari sains. Siapa yang akan mengembangkan kalau bukan kita Generasi semua? Dan di masa depan ya semua tentang jamu, semua tentang bahan alam menjadi milik ya Indonesia, dan secara global menjadi bagian dari Science for Humanity. So itu tadi pesan dari Ibu Fatma dan motivasi untuk yang saintis semuanya di seluruh Indonesia. Semoga sukses untuk yang saintis di seluruh Indonesia dan bisa mengikuti jejak khususnya Ibu Fatma dalam menghasilkan produk-produk bahan alam yang siap dikomersilkan seperti ini. See you. And remember, science is a way of humanity, so be brave and progressive. Itu dia materi kita kali ini, gimana, bermanfaat banget kan? Makanya jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel IESID, karena kedepannya akan ada banyak banget materi yang akan kami bagikan dengan narasumber yang pastinya sudah ahli di bidangnya. Share juga ya video ini ke teman-teman kalian, keluarga, guru, sahabat, atau siapapun itu, agar kita bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.